Shalom, saudara-saudara semuanya, terutama yang di rumah juga, Pak David juga, Ibu, semua yang ada di sini. Saya mengucap syukur bahwa hari ini saya diberi kesempatan kembali untuk melayani tempat ini. Satu kehormatan, satu karunia buat saya kalau saya boleh melayani firman Allah di tempat ini. Marilah sebelum kita mendengar firman Allah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan saya ada satu mau doakan secara khusus, tadi ada permintaan dari saudara Tommy ya, untuk, betul, ya untuk seorang yang siapa saya tidak tahu di rumah sakit ya, apa rekannya atau saudaranya, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan ya, dan mujizatnya masih terjadi sampai kepada saat ini. Kalau saudara Tommy mendengarkan saya pada saat ini, tolong tumpangkan tangannya atas saudara yang sedang sakit ini di rumah sakit. Dan saya mau berdoa, kita semua juga di sini akan berdoa. Doa saya akan didasarkan kepada firman Allah dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Alangkah lebih baiknya kalau saudara Tommy mengambil minyak atau baby oil atau apapun juga dan bisa mengolesnya atas nama Tuhan Yesus. Saya akan mendoakannya di sini. Saudara Tommy menumpangkan tangannya atas orang sakit itu. Tumpangkan saat ini juga kita di sini akan berdoa. Saya akan memimpin doa. Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Allah yang mengatakan apabila ada orang sakit, maka boleh dipanggil penatua, seorang penatua. Dan hamba-Mu ini ya Tuhan, oh hamba-Mu ini telah Engkau tunjuk, ya haleluya. Di dalam nama Yesus, firman Allah mengatakan, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, saya adalah penatua jemaat, supaya mereka mendoakan. Dan doa yang lahir dari iman, kita semua beriman, percaya akan menyembuhkan orang itu daripada sakit penyakitnya. Di dalam nama Yesus, apapun juga penyakitmu, aku perintahkan saat ini juga pergi di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa kesembuhan turun saat ini juga. Turun saat ini juga. Ketika tangannya digenggam seperti ini, maka kuasa kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Terimalah saudaraku, terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Percayalah, mujizat adalah untukmu. Dan malam hari ini juga engkau boleh menerima kuasa kesembuhan itu dengan iman. Ucaplah syukur senantiasa kepada Tuhan bahwa engkau telah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan kami percaya Tuhan sedang menjamah saat ini juga dan menyembuhkannya. Dan buat setiap saudara lain yang ada di rumah, percayalah ketika firman Allah ini diberitakan, kuasa kesembuhan mengalir, kuasa mujizat mengalir. Kalau engkau percaya saja, perwira itu mengatakan, katakan sepatah kata saja, maka aku sembuh. Saat ini juga apapun yang keluar daripada firman Allah, setiap patah kata yang diucapkan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Percaya saja Tuhan mengadakan mujizat saat ini juga ketika firman Allah diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama akan mendengarkan firman Allah. Yang percaya katakan amin. 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 Saudara-saudara semuanya juga yang ada di rumah, hari ini saya mau berbicara dari Efesus pasal 5 ayat 14 sampai kepada yang 18 ya. Saya percaya saudara mengenal itu, tetapi sebelumnya mengapa saya berbicara ke situ? Saya mendasarinya adalah dari Timotius
2 Timotius pasal 3 ayat 1 ya. Jadi ini alasan mengapa saya menyampaikan firman Allah ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengatakan gini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Firman Allah mengatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita lihat kesukaran itu sekarang sudah nyata di depan mata. Saudara, kalau manusia mengatakan sukar itu relatif. Ya, relatif. Kalau saya bilang sukar, mungkin kata Pak David itu mah nggak sukar. Kalau Pak David bilang ini sukar, mungkin menurut saya itu mah nggak sukar Pak David. Karena relatif. Tapi kalau firman Allah mengatakan di sini, karena ini Tuhan yang mengatakannya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu sukar. Kalau Tuhan sudah mengatakan sukar itu mutlak. Berarti tidak ada orang yang sanggup. Itu sukar sekali. Nah sekarang bagaimana menghadapi masa yang sukar? Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Dia berjanji sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan menghadapi masa-masa yang sukar ini. Ya, kita harus tahu sebab kehendak Tuhan itu adalah jawaban daripada masa yang sukar ini. Kalau kita bisa menangkapnya, nah saya berdoa ada banyak firman Allah di dalam Alkitab ini. Tetapi Roh Kudus menunjukkan kepada saya satu hal yang berhubungan dengan ini, yaitu di dalam Efesus pasal 5. Ya, ayat 14, saya akan bacakan bahkan sampai 21 ya. Saya akan bacakan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Stop dulu di sini. Artinya, di masa yang sukar ini, banyak orang Kristen yang tidur, dan juga banyak yang mati rohaninya. Iya banyak, gara-gara pandemi ini. Banyak orang Kristen tidur loh rohani. Ada yang nggak peduli lagi ke gereja boleh nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Ibadah boleh nggak ibadah juga nggak apa-apa. Ada yang sampai begitu, ya. Ada yang takut, ada yang cemas, wah macem-macem. Itu gara-gara ini selama 2 tahun ini di gereja saya juga ngalamin seperti itu. Bahkan gereja tuh sampai kehilangan fungsi-fungsi penggembalaan gara-gara pandemi ini. Ya, mau besuk nggak berani, susah, nggak kayak dulu lagi, itu kumpul-kumpul juga nggak bisa, latihan paduan suara juga nggak berani, wah banyak sekali. Dan tidak heran gara-gara itu, maka banyak orang Kristen itu tidur. Dan bahkan ada yang mati katanya rohaninya. Nah, Tuhan mengatakan di menghadapi masa-masa yang sukar, kita tidak boleh tidur. Kita apalagi mati. Wah, kalau udah gitu udah dah. Ya, kita akan menjadi korban daripada keadaan. Makanya dikatakan, itulah sebabnya dikatakan bangun. Jadi yang pertama adalah kita harus bangun kerohanian kita. Jangan tidur. Jangan. Ya, bahkan bangkit dari antara orang yang mati rohaninya. Ada banyak orang-orang Kristen yang mati rohaninya, kita jangan ikut-ikutan. Jangan kita bilang, oh si ini juga, si itu juga, ya semua orang banyaknya. Ya, tapi kita sendiri, yaitu kita harus bangun dan bangkit rohani kita. Dan Kristus berjanji apabila kita melangkah seperti ini, maka terang Kristus akan bercahaya. Kristus akan bercahaya. Artinya hidup kita tidak akan dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan itu, saudara bisa bayangkan kalau kita hidup di ruang yang sangat gelap, itu menakutkan loh. Ya, apalagi untuk jangka waktu yang panjang. Ada seorang pernah bikin percobaan satu ruangan yang kedap suara sampai katanya suara di situ tuh minus 9 desibel. Wah, itu sampai nggak ada bunyi apa-apa, bikin percobaan. Dan orang yang paling lama bisa tinggal di situ dalam keadaan gelap dan kedap suara itu cuman bisa tahan 40 menit. 40 menit. Lalu ada seorang pengen jajal masuk ke ruang itu. Dia cuma tahan 30 menit. Ternyata di dalam kesunyian itu mulai ada rasa mencekam.
Bahkan ternyata di dalam ruang yang kedap begitu, segala kedengeran. Bunyi perut kedengeran, napas jadi keras, semua jadi malah jadi ribut katanya. Dan itu membosankan dan menakutkan sekali. Itu kegelapan. Manusia itu tidak tahan ya dalam kegelapan seperti begitu. Tetapi kalau kita bangkit, Kristus janji, maka terang Tuhan akan terbit. Artinya kita punya pengharapan. Di dalam terang ada pengharapan. Betul nggak? Ya, ada pengharapan. Orang kalau tidur ya, aneh juga. Kalau saya nih pengalaman, saya lagi tidur nih, tidur merem bener tidur. Tapi kalau listriknya mati, bangun loh. Tiba-tiba bisa bangun, aneh loh. Karena kita nggak biasa kepada kegelapan. Jadi walaupun gelap, kamar itu sebetulnya masih ada cahaya sedikit, betul nggak? Masih ada cahaya sedikit. Jadi kita, tapi coba lihat kalau betul-betul gelap, nggak bisa kita. Ya, jadi memang manusia itu nggak tahan di kegelapan. Nah, Tuhan mengatakan rohani kita juga sama. Ya, hanya pengharapan itu hanya ada di bawah terang Kristus. Yang kedua adalah karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Artinya apa? Cara kita hidup itu harus diperbaiki. Karena banyak orang Kristen dalam masa-masa yang sukar itu cara hidupnya juga kacau. Ya. Cara hidup kita itu menentukan kualitas hidup kita. Kalau cara hidup kita kacau, kualitas hidup kita kacau. Dan cara hidup kita akan menentukan hasil akhir dari hidup kita. Nanti akhirnya gimana? Kata Tuhan, perhatikan. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang gak bisa dinasehatin. Orang yang gak mau dengar nasihat firman Tuhan. Tapi hiduplah seperti orang arif. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24, kalau nggak salah sampai 27 itu dikatakan ada dua orang kan macam. Yang satu orang arif, orang yang bijaksana, yang satunya orang bodoh. Orang bijaksana itu adalah apa? Orang yang mendengar firman Allah dan melakukan nasihat firman Allah. Sedangkan orang yang bodoh, dengar firman tapi tidak dilakukan. Nanti ujiannya apa? Ketika masa sukar akan datang yang namanya banjir, hujan, dan angin topan. Itu adalah gambaran. Ya. Sekarang itu kita menghadapi pandemi. Itu juga udah kita dunia babak belur, betul nggak? Baru mau selesai perang Ukraina sama Rusia. Dan ini akan berdampak kepada ekonomi loh kalau berkepanjang. Kalau dibiarkan perang dunia, waduh kacau lagi. Akan ada yang namanya banjir, hujan, dan badai. Tapi orang-orang Kristen yang cara hidupnya sesuai dengan firman Allah, dia akan kokoh dan bertahan. Sementara orang yang cara hidupnya seperti orang bebal yang tidak bisa dinasehati, hancur, pasti hancur. Ya. Yang ketiga adalah dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat, dikatakan lagi sekarang. Kalau di sini hari-harinya jahat, kalau tadi masa-masa yang sukar. Ya, kurang lebih sama. Dikatakan di sini pergunakanlah waktu. Jadi di dalam masa yang seperti ini kita harus mempergunakan waktu dan kesempatan kita sebaik-baiknya. Ya, kita tidak bisa hidup seperti sebelumnya dengan menghambur-hamburkan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, bahkan untuk hal-hal yang kontraproduktif. Tidak bisa. Kita harus bijaksana. Hidup ini adalah kesempatan katanya. Ya. Dan itu bisa hilang loh. Kesempatan itu tidak selalu ada. Satu kali kesempatan itu habis. Ya. Dan kenapa Tuhan bilang kita suruh menggunakan kesempatan waktu kita sebaik-baiknya, supaya jangan kita hidup akhirnya menyesal. Satu hal yang akan terjadi adalah apabila orang menyia-nyiakan waktunya ada apa? Penyesalan. Penyesalan. Kenapa waktu dulu ada waktu, ada kesempatan tidak digunakan? Sekarang itu setiap hari, setiap saat yang kita peroleh, kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi berkat buat orang lain. Dulu saya pelayanan ya seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Sekarang saya pelayanan tiap hari loh, bikin renungan. Ya, bagi kepada semua orang. Kenapa? Karena buat saya hidup itu kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan saya belajar firman Allah, lalu saya bagikan kepada sebanyak-banyaknya orang.
Dicicil tiap hari seperti itu. Ya. Kenapa? Karena saya tidak mau menyesal satu kali. Lalu dikatakan lagi di dalam ayat 17, janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang Kristen itu di masa yang sukar ini harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan hidup menurut kehendaknya sendiri. Tidak, Bu, tidak bisa. Kita harus tahu Tuhan apa yang kau kehendaki. Doa kita setiap hari ketika kita bangun tidur, sebelum kita melakukan apa-apa, kita akan berdoa begini, Tuhan beritahukan kepada hamba-Mu apa yang menjadi kehendak-Mu. Apa yang harus aku lakukan, kemana aku harus pergi, keputusan-keputusan apa yang harus saya perbuat. Bahkan apa yang harus saya katakan. Minta pimpinan Tuhan. Sebab kehendak Tuhan itu adalah jalan yang paling aman. Jalan yang paling aman itu berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan apa sih yang disebut kesuksesan sejati? Itu bukan menjadi orang yang paling kaya atau menjadi orang paling berkuasa. Sukses sejati itu adalah orang kalau mengerti apa yang dikehendaki Tuhan lalu melakukannya dengan benar. Itu adalah sukses. Di mata Tuhan dia sukses loh. Ya. Daud dipilih Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan. Aku telah memilih Daud seorang yang berkenan di hatiku. Mengapa? Karena dia melakukan kehendakku. Saudara, marilah kita menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, terutama di masa-masa yang sukar ini. Dan di sini saya masuk di ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kata penuh di sini bukan seperti gelas diisi air lalu penuh, ya. Tapi kata aslinya itu penuh itu sebenarnya dikuasai sepenuhnya. Makanya dikontraskannya dengan mabuk anggur. Kalau orang minum anggur akan menguasai dia nanti, mabok gitu. Orang mabok kan dikuasai anggur. Apa yang dikuasai? Pikirannya jadi ngaco, betul nggak? Omongannya jadi ngaco, perbuatannya jadi ngaco. Tetapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, maka pikiran kita memiliki sesuai dengan pikiran Allah. Perbuatan kita, tindakan kita sesuai dengan tindakannya yang dikehendaki Tuhan. Ya, sebab itu penting sekali kita untuk penuh dengan Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau membawa saudara untuk melihat contoh. Gimana sih kalau orang Kristen itu penuh dengan Roh Kudus? Terutama di masa-masa sulit. Ada di Alkitab itu contoh orang yang di masa sulit penuh dengan Roh Kudus. Namanya adalah Stefanus. Ya, kenapa? Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ya dan 7. Nah, kenapa? Sebab ini gereja Kisah Para Rasul pasal 6 dan 7 itu adalah akan memasuki masa di pasal 8 penganiayaan. Ya, kalau di pasal 8 kata pada waktu itulah mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat atau gereja di Yerusalem. Berarti ini menjelang terjadinya penganiayaan hebat. Ya, Kisah Rasul pasal 8 dimulai dengan kata-kata bahwa pada waktu itu dimulai masa penganiayaan yang hebat terhadap jemaat atau gereja di Yerusalem. Artinya ada masa yang sukar pada waktu itu. Dan Stefanus adalah orang yang pada masa-masa menjelang itu. Nah, dan Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Kita akan melihat. Nah, ini contoh pelajaran bagaimana apa yang dimaksud tadi, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5 ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Jadi Stefanus itu penuh iman dan penuh Roh Kudus. Kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Sebab orang yang penuh dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya, di bawah pengaruh Roh Kudus, imannya penuh. Itu ada hubungannya. Ya, kalau kita pengen punya iman yang teguh, sebab di masa-masa yang sukar kita memerlukan iman yang teguh loh. Ya, kalau enggak kita jatuh imannya. Ada banyak orang kan murtad katanya. Ya, kita perlu iman yang teguh. Bagaimana meneguhkan iman ini? Itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan penuh dengan Roh
Kudus. Dan Stefanus di sini katakan penuh iman dan Roh Kudus. Artinya kepenuhan Roh Kudus menyebabkan iman kita juga penuh. Ya, itu penting sekali. Ini yang pertama. Kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Supaya iman kita penuh. Ya, saudara, iman itulah yang mewujudkan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita. Dalam hidup kita ada hal yang kita bisa kerjakan, ada yang di luar jangkauan kita loh. Sudah tidak bisa kita jangkau lagi dengan tangan kita, dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita sudah tidak nyampe. Nah, pada waktu itulah iman itu berfungsi untuk mewujudkan, untuk menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh tangan kita. Yang oleh kemampuan kita. Kita memerlukan, dan di masa-masa sukar ini, semakin kesini itu kita akan memerlukan peranan iman lebih besar lagi. Ya, kita memerlukan itu. Iman yang lebih kuat lagi. Dan tidak ada cara lain, yaitu dengan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Tentunya iman itu diberi makan dari firman, pasti ya. Tetapi Roh Kudus itu ketika mengurapi kita, iman kita jadi penuh. Lalu kita lihat lagi di sini, di ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu penuh dengan karunia dan kuasa. Sehingga melakukan mujizat-mujizat. Saudara, di masa-masa sukar ini, semakin kesini kita semakin memerlukan mujizat. Semakin memerlukan mujizat. Nanti saudara akan merasakan sendiri. Makin lama kita makin perlu mujizat. Makin perlu kuasa Tuhan loh. Dan orang yang penuh Roh Kudus ini, Stefanus dikatakan dia juga penuh dengan karunia dan kuasa. Karunia itu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Karunia itu kemampuan supranatural loh. Ya. Sebab kemampuan natural kita udah tidak memadai. Ya kalau bisa kita lakukan silakan, tetapi ada titik-titik di mana ada satu poin di mana kekuatan natural kita sudah tidak bisa nolong. Pada waktu itulah kita perlu namanya kekuatan yang sifatnya supranatural, dan itu adalah karunia. Ya. Orang Kristen itu memerlukan di masa-masa yang sukar. Dan Stefanus dikatakan di sini dia penuh dengan karunia dan kuasa. Sehingga dia melakukan tanda-tanda mujizat. Saudara, kita perlu mujizat itu, kita harus akui, betul nggak? Ya, semakin lama kita perlu intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan dalam masalah apapun, mau dalam pekerjaan, mau dalam bisnis, mau dalam kehidupan rumah tangga, mau dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari loh, kita perlu campur tangan Tuhan. Ya, sebab itu penuhlah dengan Roh Kudus. Lalu ayat 10-nya dikatakan, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ini tanda lain dari kepenuhan Roh Kudus, yaitu memiliki hikmat yang tidak bisa dibantah sama dunia. Ya, itu hikmat yang luar biasa loh. Orang Kristen bisa memiliki hikmat seperti itu. Ya, di Alkitab ada Daniel, contohnya ada Yusuf yang sampai diakui oleh raja-raja yang tidak mengenal Tuhan. Dia bilang, mana ada orang yang punya roh seperti ini hikmatnya itu. Saudara, orang Kristen akan menjadi orang-orang yang unggul ketika dia penuh dengan Roh Kudus. Unggul dia, karena dia akan dikuasai. Sebab itu kita harus memberi diri kita untuk dipimpin, untuk dibimbing, untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita diberi hikmat daripada Tuhan. Dari Tuhan. Dan hikmat daripada Roh Kudus itu katanya tidak bisa dibantah. Bahkan perkataannya itu pun tidak bisa dipatahkan. Banyak orang Kristen tuh kata-katanya bodoh ya. Kenapa? Karena dia cuma mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus perkataannya tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah. Kenapa? Sebab di dalamnya ada hikmat Allah, di dalamnya ada wibawa Allah. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus
sama seperti muka seorang malaikat. Ini bukan masalah ketampanan. Ya, bukan masalah ketampanan. Orang ada kalau mau tampan ada yang operasi plastik. Betul nggak? Ya, operasi plastik ya supaya kelihatannya lebih tampan. Bukan. Ini bicara kalau orang dunia bilangnya aura katanya. Betul nggak? Ya, sesuatu yang dari dalam muncul. Apa? Sampai orang tuh ngelihat muka Stefanus seperti malaikat. Apa sih muka seperti malaikat itu? Saya bilang Stefanus menunjukkan buah roh dalam wajahnya. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita di tengah kesukaran loh. Stefanus pada waktu itu sedang diadili. Sebentar lagi dia ditimpukin batu. Itu sedang di bawah ancaman. Tapi mukanya tidak menunjukkan kebencian. Mukanya menunjukkan kasih. Mukanya tidak menunjukkan kegelisahan. Mukanya menunjukkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang memelihara hati dan pikirannya. Mukanya tetap bersukacita. Mukanya tetap menunjukkan kebaikan. Mukanya tetap menunjukkan kemurahan hati. Semua buah roh nampak. Dia bisa mengendalikan dirinya. Dan itu orang dunia cuma bisa bilang apa? Seperti malaikat katanya. Ya, saudara, itu adalah kesaksian. Apa sih yang dunia lihat terhadap kita di masa-masa yang sulit ini? Buah roh. Dan itu muncul apabila kita penuh dengan Roh Kudus. Ketika buah roh itu muncul, orang mungkin nggak tahu bahasanya ya. Cuma dia bilang, kok kamu mukanya kayak malaikat? Karena tidak bisa membahasakannya. Kalau kita bukan, itu menampakkan kemuliaan Kristus. Betul nggak? Karena sifat Kristus terpancar daripada hidup kita. Jadi ini bukan masalah tampang yang kasep atau gelis istilahnya. Ini masalahnya adalah apa? Ada kemuliaan Kristus yang memancar keluar secara spontan ya, bukan dibuat-buat. Ya, bukan pencitraan, tetapi memang keluar begitu saja. Itu yang dikatakan di sini, orang melihat mukanya seperti wajah malaikat. Dan ini lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Pada puncak kesengsaraannya, karena Stefanus kemudian dirajam kan sampai mati. Pada puncak kesengsaraannya, kalau orang mungkin melihat horor ya, melihat kematian itu melihat, dia tidak melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika kita ada dalam penderitaan, kita melihat sengsara di sekitar kita, kesulitan-kesulitan di sekitar kita, apa yang kita lihat? Kita banyak yang melihat cuma horor, yang menakutkan, hal-hal yang menakutkan. Tapi orang yang penuh Roh Kudus, di tengah masa-masa yang sukar, justru dia melihat kemuliaan Tuhan. Dikatakan di sini, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus bilang, aku melihat Allah duduk di tatanya dan Yesus Kristus di sebelah kanan. Itu yang dia lihat. Saudara, di tengah masa yang sulit, apa yang kita mau lihat? Ya, banyak orang cuma melihat apa? Kesengsaraan. Semakin dilihat kesengsaraan, iman kita semakin jatuh, betul nggak? Kita semakin stres. Ya, kita semakin kacau. Tapi kalau di tengah dunia yang sukar ini, kita melihat kemuliaan Tuhan, iman kita bangkit. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, apabila tanda-tanda ini terjadi, angkatlah mukamu, pandanglah sebab keselamatanmu sudah datang. Saudara, tetapi ini semua hanya terjadi ketika orang penuh dengan Roh Kudus. Bukankah kita memerlukan semuanya ini? Betul nggak? Sebab Stefanus adalah orang yang pada waktu itu masuk dalam masa yang sukar. Ya, ini ada yang dimaksud dalam Efesus tadi. Janganlah kamu mabuk anggur. Udah. Dunia tidak memberi apa-apa. Dunia hanya memberikan kesenangan sesaat.
kita sudah waktunya beralih, ya. Dan sekarang kita penuh dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Maka yang tadi terjadi, Tuhan Yesus juga sama. Dia juga penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Matius pasal yang Lukas pasal 4 ya. Lukas pasal 4 dia katakan gini. Ayat 1-nya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Buat apa nih? Buat menghadapi pencobaan. Tiap orang punya padang gurun masing-masing loh. Ya. Dan di padang gurun itu ada pencobaan masing-masing juga. Tetapi satu hal, Tuhan tidak membiarkan kita memasuki padang gurun dan pencobaan tanpa penuh dengan Roh Kudus. Tanpa dipenuhi dulu, diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Tuhan Yesus juga sama. Sebelum dia memasuki padang gurun untuk menghadapi pencobaan, dia penuh dengan Roh Kudus. Itu yang kita perlukan. Dan apa yang terjadi ketika Yesus yang penuh Roh Kudus ini menyelesaikan pencobaan di padang gurun itu? Di Lukas pasal 4 ayat 14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiar kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Padang gurun bukannya jadi lemes, bukannya jadi frustrasi. Ya, bukan. Orang yang penuh Roh Kudus melewati padang gurun, mengalami pencobaan, keluar justru sebagai pemenang. Sebab itu kita perlu penuh Roh Kudus. Dan tersiarlah kabar tentang dia. Saudara, kesaksian orang tuh apa sih? Banyak orang lebih pengen menyaksikan kesuksesan ya. Ya boleh aja ya. Wah, seperti Eliezer menyaksikan tentang Abraham. Saya ini hambanya Abraham. Abraham tuh punya kambing, keledai, kuda, unta, emas, perak. Itu juga kesaksian. Betul nggak? Tapi ada kesaksian yang lain adalah apa? Ketika kita melewati pencobaan, melewati padang gurun dan keluar sebagai pemenang. Itu kesaksian. Itu kesaksian, saudara. Ya, kita semua anak-anak Tuhan pasti memiliki padang gurunnya sendiri. Tetapi apabila kita penuh Roh Kudus, kita tidak akan dimakan padang gurun, betul nggak? Kita akan keluar dari padang gurun dan keluar dengan kuasa. Ya, itu yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus. Ya, biarlah kita di masa-masa yang sukar ini ingat kembali hal yang penting ini. Penuh dengan Roh Kudus. Itu harus menjadi doa kita. Tuhan, saya juga sama. Tuhan penuhi saya dengan Roh-Mu, penuhi saya, kuasai saya. Supaya saya bisa menjadi kesaksian yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Supaya saya bukan jadi korban daripada keadaan dunia, melainkan jadi pemenangnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa buat firman Allah ini. Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman Allah. Kami percaya firman Allah ini benar adanya. Dan hamba-Mu percaya penuh di dalam firman Allah ada kuasa penciptaan. Yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan di dalam firman Allah ada kuasa kesembuhan, di mana akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di dalam firman Allah ada kuasa pemulihan, yang memulihkan keadaan-keadaan ya Tuhan, yang dirusak oleh iblis Tuhan. Aku nyatakan pemulihan itu terjadi. Dan sekarang Tuhan, karena kami sudah mendengar firman Allah, maka kami mau memasuki perjamuan kudus. Kami percaya perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan karya-Mu di kayu salib Tuhan. Karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau membiarkan tubuh-Mu disiksa, menanggung derita, menanggung kutuk, dan menanggung dosa-dosa kami. Dan darah-Mu dicurahkan. Oleh darah-Mu itu kami ditebus. Oleh darah-Mu itu kami disucikan. Dan oleh darah-Mu itu kami dijadikan bagian dari perjanjian yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara,
Saudara boleh mempersiapkan dulu. Puji Tuhan. Di hadapan kita ada roti dan air anggur. Saya akan membuka di dalam 1 Korintus pasal yang 11. Untuk menemani kita masuk dalam perjamuan kudus ini. 1 Korintus pasal yang ke-11. Kalau sudah ada roti dan air anggurnya, sekarang marilah kita angkat roti tinggi di atas kepala dan dengarkanlah firman yang saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku. Jadi di tangan kita dengan iman, ini adalah tubuh Kristus. Yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus tubuhnya diserahkan bagi kita. Ia membiarkan tubuhnya disiksa, dicambuki, dipukuli, dipaku, supaya segala penyakit kita boleh sembuh oleh biru-birunya. Dia menanggung kutuk supaya berkat boleh turun atas kita. Sebab itu kita mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan tubuhnya bagi kita. Tuhan, terima kasih buat tubuh Kristus ini, dan kami akan memakannya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari memakannya. Sekarang kita angkat cawan ini tinggi di atas kepala. Dengarkanlah firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, ini adalah darah Yesus. Di tangan kita dengan iman, ini adalah darah Yesus. Dan darah Yesus itulah yang telah menebus kita, menyucikan kita, menjadikan saudara dan saya adalah penerima berkat dari perjanjian baru. Sebab itu kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat darah yang dicurahkan ini, darah anak domba Allah. Kami menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minumnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih. Saudara,